jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Kita, lembaga yang terbesar, mengajukan usulan untuk WBK, WBBM. Pertanyaan, bisa nggak kita melakukan? Saya tanya, bisa dilakukan nggak? Bisa. Lameta pasti bisa. Pembangunan zona integritas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang menerapkan 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan. Penerapan manajemen perubahan diawali dengan penandatanganan komitmen bersama dan deklarasi janji kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. Saya Radiono, Harapan Kelas 1 Palembang beserta seluruh jajaran. Pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Kemudian menyusun rencana aksi yang di dalamnya telah ditentukan target dan prioritas rencana, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kepala Satuan Kerja berperan sebagai role model yang akan memotivasi anggota tim melakukan perubahan budaya kerja yang lebih baik. Penetapan agen perubahan sebagai ikon perubahan. Penataan tata laksana. Penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Penerapan SOP dalam pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan prima. Informasi juga disajikan secara terbuka melalui poster dan banner. Penggunaan e-office, diantaranya e-performance, smart, simpek, Sistem Database Pemasyarakatan atau SDP. Melalui self-service, pengunjung dan WBP dapat mengetahui informasi terkini terkait status WBP. Keterbukaan informasi publik. Untuk menjangkau masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang juga menggunakan kanal-kanal media sosial yang menyajikan informasi terkait pelayanan secara berkala serta melayani pengaduan masyarakat. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan manajemen SDM yaitu dengan melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan membuat peta jabatan, melaksanakan pola mutasi internal dengan melaksanakan mutasi berkala berdasarkan kompetensi, melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui e-learning, diklat atau BIMTEK, serta training baik di internal maupun eksternal melalui corporate university atau korpu. Penetapan kinerja individu, profesionalisme dan kinerja seorang pegawai tidak hanya diukur berdasarkan absensi kehadiran, tetapi harus diukur berdasarkan penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP melalui pengisian jurnal harian setiap hari. Penegakan aturan disiplin dengan memberikan reward dan punishment. Selain itu juga dilaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 setiap bulannya. Pelaksanaan apel pagi dan apel sore sebagai rutinitas untuk meningkatkan disiplin pegawai. Penguatan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Lapas Kelas 1 Palembang, pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana anggaran dan rencana kegiatan atau RKAKL. Pemantauan pencapaian kinerja. Pimpinan memantau perencanaan yang telah disusun dan realisasi anggaran tahun 2021. Capaian indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Penguatan pengawasan. Telah dibentuk unit pengendali gratifikasi atau UPG yang telah mengkampanyekan kegiatannya dalam bentuk poster, banner, serta pada media sosial.
penerapan Sistem Pengendali Internal Pemerintah atau SPIP yang telah melaporkan secara berkala per triwulan dan menerapkan manajemen risiko sampai dengan mitigasi risiko. Implementasi layanan pengaduan masyarakat baik melalui ruang layanan terintegrasi, melalui nomor pengaduan atau WA, maupun pengaduan di media sosial. Setiap laporan pengaduan selalu ditindaklanjuti. Penguatan pengawasan internal juga dilakukan dengan menerapkan dan mensosialisasikan whistleblowing system. Tidak ada akses khusus. Seluruh layanan dilaksanakan sesuai SOP dan tidak diskriminatif. Penitipan barang WBP hanya dilayani pada jadwal layanan kunjungan. Seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang telah mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN serta laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKSN secara berkala. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap pengunjung akan dilayani dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada masa pandemi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang telah melakukan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang telah mengimplementasikan ruang layanan terintegrasi yang melayani layanan penitipan barang, layanan integrasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, dan layanan pengaduan. Untuk meningkatkan pelayanan prima, Lapas Kelas 1 Palembang melaksanakan pelatihan SDM bersama Bank BRI. Untuk menambah rasa nyaman pengunjung, Lapas Kelas 1 Palembang menyediakan fasilitas seperti ruang laktasi, pojok baca, pojok bermain anak, air minum gratis, wifi gratis, dan pojok charger gratis. Dalam pelayanan publik berbasis HAM, disediakan jalur khusus ramah disabilitas, kursi roda khusus bagi pengunjung rentan, dan toilet khusus difabel. Pengukuran indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Lapas Kelas 1 Palembang diimplementasikan dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM yang berbasis aplikasi. Hasil survei IKM dipublikasikan secara berkala di website resmi dan media sosial. Pranpas, penitipan barang pasti sampai. Sebuah inovasi terhadap layanan penitipan barang, di mana setiap pengunjung dapat memastikan bahwa barangnya telah diterima oleh warga binaan, baik melalui laporan WA ataupun melalui layar monitor. Semenjak ada Pranpas di sini, saya puas. Setiap barang yang aku kirim untuk bapak aku benar-benar sampai. Aku bisa nyengoknya langsung di TV yang tersedia di sini. Menurut saya di ruang pendaftaran ini sudah jauh lebih nyaman, lebih dingin, serta petugasnya ramah-ramah. Video call, sebuah layanan kunjungan virtual yang menggantikan kunjungan fisik di masa pandemi. Dapur ibadah, dapur lapas yang indah dan bersih, pengelolaan serta penyajian makanan WBP yang aman dan higienis. Layar Lameta, layanan yang memberikan informasi terkini dan hiburan musik kepada warga binaan pemasyarakatan. Asah Ilmu, layanan kesehatan keliling menemuimu, layanan kesehatan jemput bola door to door. Klinik Cantik, inovasi layanan kesehatan yang cepat, amanah, nyata dalam tindakan. Susan, pemberian surat kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan yang akan bebas. Mana Santri, masuk napi, keluar santri. Alhamdulillah, setelah bebas, sekarang saya lebih rutin mengikuti kajian-kajian di luar dan juga mengajar ngaji. Mungkin masalah kita ke depannya kita siap untuk menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila. Saya Insinyur Dewi Ismaili MSI, Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang, menyatakan bahwa hari ini kami telah bekerjasama dengan Lapas Kelas 1 Palembang dalam rangka mencatat identitas penduduk untuk percepatan pelaksanaan vaksin. Oleh karena itu, Lapas Kelas 1 Palembang layak mendapatkan predikat pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razim Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada hari ini mengadakan kunjungan secara langsung melihat proses pelayanan di Lapas Merah Mata, Lapas Kelas 1 Palembang. Dan setelah menyaksikan
seluruh proses perjalanan saya ketika mulai datang disambut dengan yel-yel yang jumlahnya begitu banyak, kemudian dibawa keliling di beberapa tempat, dan terakhir melihat inovasi tulang kereta, maka saya berkeyakinan bahwa Lameta pasti seharusnya bisa meraih WBK di tahun 2021.